Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Luar biasa senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program Pautere Panggung Obrolan Terkini. Nah, di episode kali ini pemirsa kita akan membahas seputaran penerimaan siswa atau peserta didik baru 2024, yang mana beberapa waktu lalu ini sudah dibuka secara resmi untuk jenjang SD dan juga SMP. Nah, lalu seperti apa alur pendaftaran dan juga kemudian apa saja kendala-kendala yang terdapat di lapangan, dan tentunya kita juga ingin tahu seperti apa solusi yang ditawarkan pemerintah terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada di Kota Makassar. Nah, akan kita bahas bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Bapak Muhyiddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Aktivitas saat ini apa aja Pak? Aktivitas tentu aktivitas kantor. Karena sekarang kita fokus terhadap aktivitas yang lebih besar adalah ini masuk dalam tahapan PPDB. PPDB, oke. Berbicara terkait dengan PPDB tahun ini seperti apa nih Pak? Untuk terkait PPDB tahun ini tentu tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Karena kita tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, itu terkait dengan melengkapi terhadap peraturan tentang pelaksanaan. Jadi ini lebih jelas bahwa seperti apa mengatasi permasalahan tahun sebelumnya, dan yang itu yang pedoman. Yang kedua, tentu kami di Kota Makassar tentu mengacu dua hal, bahwa pendidikan itu pertama adalah hak warga negara, itu sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua tentu merujuk kepada RPJMD, ya, program visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Salah satunya adalah revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Nah, jadi tidak ada anak yang wajib sekolah. Nah, terkait pelaksanaan hari ini, alhamdulillah Kota Makassar kita sudah mulai tanggal 5 kemarin tahap sosialisasi, tanggal pendaftaran kemarin kita mulai tanggal 24. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi memang tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Oke, terkait dengan kendala yang terdapat di lapangan selama proses ini seperti apa aja Pak? Kalau terkait dengan kendala, yang pertama bahwa, dan kalau kita bandingkan tahun lalu dengan layanan masyarakat, itu di kantor bahkan sepi, ya, di kantor sepi, di sekolah-sekolah juga itu seperti itu. Artinya bahwa akses atau fasilitas terkait dengan aplikasi atau portal PPDB secara online, itu tentunya ini pemerintah kota kita memanfaatkan server yang digunakan pemerintah kota melalui Kominfo. Nah, tentu hal ini alhamdulillah karena untuk memudahkan, karena dalam pendaftaran secara online tentu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam Juknis yang kami sudah tanda tangani, yang keluarkan oleh Dinas Pendidikan. Tentu ini memudahkan, karena dalam mendaftar ini seorang pendaftar pertama adalah bahkan bisa melalui Android, ya, jadi tidak harus elektronik tertentu, harus laptop atau komputer, enggak. Jadi melalui Android itu akan mudah, dan bahkan di dalam portal itu petunjuk cara-cara untuk kepada masyarakat. Namun kita memahami bahwa di Kota Makassar itu masih ada masyarakat yang pertama belum sama sekali memiliki fasilitas, apakah di Android atau dan lain sebagainya untuk kebutuhan PPDB. Itu kami juga menyiapkan layanan masyarakat. Di Dinas Pendidikan kami siapkan layanan. Kedua, di sekolah siap melayani. Jadi sisa membawa dokumen untuk dibantu untuk mendaftar. Dan alhamdulillah kemarin kami juga mendapat respon baik, respon positif terhadap masyarakat bahwa terhadap layanan-layanan terhadap pendaftaran. Nah, pertama tentu kan ini di Kota Makassar kita memulainya dengan jalur zonasi sampai tanggal 28 nanti. Oke, jadi kendala-kendala tersebut bisa tercover dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pak ya. Oke, baik Pak. Terkait dengan tahapan-tahapan yang ada, kan ada beberapa tahapan yang mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa saja tahapan. Jadi tahapan pertama tentu kita melalui jalur zonasi. Jalur zonasi ini yang pertama di SD itu kita menyiapkan kuota 75% untuk SD, 5% adalah 5% itu jalur perpindahan. Kemudian yang itu SD. Yang kedua tentu adalah 20% afirmasi termasuk disabilitas. Yang untuk tingkat SMP
Yang tingkat SMP jalur zonasi itu 70%, 5% itu adalah daerah perbatasan. Tadi itu yang 75%, 70% itu zonasi dalam kota untuk SD ya, 5% itu perbatasan, daerah perbatasan, karena kita memahami bahwa di Kota Makassar itu kita punya beberapa daerah perbatasan, Takalar, Maros, dan Goa. Tentu juga ada akses untuk bagi daerah-daerah perbatasan. Yang kedua tentu jalur non zonasi. Ini non zonasi nanti kita mulai tanggal 2, tanggal 2 sampai tanggal 5. Jalur zonasi non zonasi ini terdiri dari kalau di tingkat SMP ada jalur prestasi. Ada jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Nah itu tadi afirmasi tetap 20%. Tapi untuk presentasi terbesar tetap di jalur zonasi. Yang paling jadi 75 di SD, 70% di SMP. Untuk jumlah SD dan juga SMP negeri di Kota Makassar mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak. Jadi kalau berdasarkan dengan jumlah, kita melihat lulusan SD kemarin 22.000 lebih ya, 22.000 itu termasuk alumni sekolah SD negeri swasta ya, SD negeri swasta. Jadi kalau kita melihat dengan lulusan SD negeri ke negeri itu kan sebenarnya terpenuhi, ya terpenuhi. Untuk SMP, jadi daya tampung di SD kita siapkan 409 rombongan belajar, ya dari seluruh 55 sekolah. Demikian juga kalau di SD kita siapkan 694 rombongan belajar. Dengan melihat pengalaman tahun lalu, yang pertama adalah dalam proses penerimaan tahun kemarin itu kita siapkan kuota khusus sekolah negeri ya, tapi karena kami juga nanti di sini termasuk swasta di dalamnya. Tahun kemarin itu kita siapkan khusus sekolah negeri, bahkan tahun kemarin itu dari kuota yang kita siapkan atau rombongan sesuai dengan rombongan pelajar itu masih ada sekitar hampir 4.000, 3.000 lebih itu masih belum terisi kuota untuk SD. Nah tentu pertanyaan kenapa bisa? Nah kita harus juga jelaskan kepada masyarakat Kota Makassar bahwa penyelenggaraan pendidikan itu bukan saja pemerintah Kota Makassar dalam hal ini SD, SMP, tetapi ada juga dikelola oleh pihak. Yang pertama SD itu ada negeri dan swasta, ada swasta, sekolah swasta. Kemudian yang kedua tentu ada yang dikelola oleh Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah. Ratusan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar, termasuk Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu sederajat SMP, ada 2 negeri, tapi ada 52 sekolah madrasah sanawiyah swasta termasuk pondok pesantren. Nah inilah kita mengkaji bahwa kita harus memastikan bahwa anak Makassar itu semua harus sekolah, kita pastikan. Jadi para orang tua dan juga siswa tidak boleh putus asa begitu ya, karena ada banyak sekali kemudian pilihan yang sebagai opsional begitu untuk para siswa bisa bersekolah. Baik Pak Kadis, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini, dan pemirsa melanjut obrolan tadi terkait dengan PPDB, dan Wali Kota Makassar juga menganjurkan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa semua harus sekolah, begitu Pak Kadis ya. Seperti apa mungkin program yang ditawarkan tersebut Pak? Jadi semua harus sekolah, itu tadi revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Jadi artinya filosofinya bahwa tidak ada anak yang wajib sekolah tidak sekolah. Ya. Baik di SD maupun SMP. Tentu ini adalah merupakan jaminan pemerintah Kota Makassar, itu menjadi tanggung jawab kami selaku artinya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Jadi pemerintah Kota Makassar sudah menjamin warga Kota Makassar yang wajib sekolah khusus tingkat SD dan SMP itu menjamin warganya untuk semua sekolah. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Tapi untuk tahun ini apakah ada kemungkinan lonjakan pendaftar begitu Pak? Kalau kita melihat tahun sebelumnya tidak jauh, tidak berbeda. Seperti umpamanya yang mau masuk SD yang berpaut 19.000. Nah kalau kita lihat rombel untuk SD negeri saja itu bahkan tidak artinya tidak, kuota yang disiapkan itu tidak terpenuhi. Dari 19.000 lebih berpaut, kalau kita siapkan ini lebih 20.000 yang kita siapkan untuk kuota untuk negeri, tentu ada. Dan fakta sekarang kita melihat bahwa dari perkembangan sekolah-sekolah, ada sekolah yang memang sudah
sudah melebihi daripada SD, tapi ada SD juga tertentu bahwa tidak ada muridnya, bahkan satu kelas belum. Nah, demikian juga di SMP memang kita melihat. Jadi memang yang kami sering dapatkan untuk artinya bukan keluhan atau apa, tapi permintaan masyarakat Kota Makassar, karena kita sistem zonasi. Jadi banyak yang meminta bahwa Pak Kadis, saya ini kenapa tidak bisa, padahal kalau berdasarkan zonasi wilayah yang kami sudah petakan bahwa itu ada beberapa kecamatan masuk. Tetapi namanya zonasi, kapan mau dia mau mendaftar SMP 6? Tapi radiusnya kan itu kurang lebih hampir 10 kilo ya. Artinya ada yang sampai, bahkan memang kita dalam penentuan jarak itu ada memang 10.000, kita berarti 10 kilo jarak terjauh itu bisa mendaftar. Tetapi dalam zonasi sepanjang ada sekolah, karena ini menentukan lulus adalah orang tua sendiri. Artinya pada saat dia mendaftar zonasi pasti ada muncul 3 sekolah yang terdekat dari itu. Jadi walaupun dia mau 7 sekolah yang jauh tidak akan mungkin muncul, karena yang langsung muncul adalah sekolah yang terdekat dari domisili mereka. Baik, itulah zonasi. Baik Pak Kadis, ada juga mengatakan bahwa kalau tidak bisa tertampung di sekolah negeri, ada sekolah swasta dan juga dari kementerian begitu. Nah, untuk sekolah swasta sendiri, apakah ada jaminan begitu dari Disdik bahwa ini ada kemudahan bagi masyarakat yang ingin bersekolah di swasta begitu Pak? Betul, kita sudah sampaikan juga sekolah swasta. Artinya kan begini, kita berharap bahwa rata-rata masyarakat itu utamanya yang punya ekonomi lemah atau orang yang tidak mampu, itu kan sebenarnya kita berharap kuota 20% ini bisa terpenuhi. Kalau pengalaman tahun kemarin kita juga bahkan 20% itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, kalau mau secara merata, karena masing-masing sekolah itu punya kuota 20%. Nah tentu tidak dipungkiri juga bahwa memang masih ada juga di antara pernyataan masyarakat bahwa kami tidak mampu, sehingga kami membangun komunikasi dengan pihak swasta. Tentu dengan pada saat selesai proses PPDB ini kita berharap bahwa dia akan menyampaikan kepada kami, dan kami juga akan mendorong mengarahkan supaya ada informasi, supaya umpamanya contoh orang yang tidak mampu, ternyata di sekolah swasta itu ada subsidi ya bagi orang yang tidak mampu. Nah, kita kan bisa mudah arahkan. Di samping di sisi lain tentu kami lakukan, kalau seperti tahun kemarin memang 2 jalur yang kami laksanakan, tetapi untuk mewujudkan semua anak harus sekolah, itu kami buka namanya jalur solusi. Bagaimana itu Pak jalur solusi? Jalur solusi itu tadi pendekatannya tetap zonasi. Artinya kalau di peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan itu kan ada pemenuhan kuota, namanya pemenuhan kuota. Artinya sekolah yang tidak perlu terpenuhi kuotanya itulah nanti yang diisi bagi yang karena yang anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang lain, ya kan seperti itu. Karena masih memang sampai saat ini masih kita sering dapati, bahkan masih ada orang tua yang ingin memaksakan anaknya sebenarnya masih sekolah-sekolah tertentu. Padahal di Kota Makassar selalu saya sampaikan, kita di Kota Makassar tidak ada klaster atau tidak ada sekolah label sekolah bahwa ini contohnya SMP 6 sekolah favorit, itu tidak. Sekarang di Makassar adalah semua sekolah Makassar itu adalah semua favorit. Mau yang ada di pulauan itu mempunyai kualitas yang sama. Baik Pak Kadis, untuk solusi lain nih, misalnya pembangunan fasilitas sekolah atau penambahan fasilitas sekolah, menurut Anda bagaimana? Apakah memungkinkan? Sebenarnya kalau kita mau melihat penambahan itu sebenarnya tidak signifikan untuk itu, karena kalau ini terjadi pemerataan itu memungkinkan. Contoh daerah kita di sini wilayah Rapocini. Rapocini kan ada beberapa SMP 21 pengalaman tahun lalu, SMP 13, SMP 33 itu kan bertumpu di situ. Jadi ada memang anak yang tidak lulus. Sementara di SMP 1 SMP 21 kita siapkan 9 kelas. Ya. Bahkan tahun kemarin itu tidak sampai 3 kelas itu terdaftar. Nah, harapan kami bahwa yang ada di 13 itu kan sama-sama lokasinya tidak jauh. Itu supaya terjadi pemerataan, maka inilah yang kita arahkan. Sama juga di daerah utara. Di utara tentu kan di sana SMP 22. Alhamdulillah kemarin kita melakukan pemenuhan kuota. Jadi kalau kemarin jalur solusi ya. Dari daerah di utara di sana kita arahkan di SMP 37. Alhamdulillah itu masyarakat memahami, dan pada prinsipnya dia akan mengisi kuota yang tidak terpenuhi sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ. Seperti itulah model pemenuhan. Jadi kami yakin bahwa
setiap proses itu tahun kemarin itu khusus SMP, setelah semua proses penerimaan sonasi non sonasi selesai, setelah kita melakukan proses pendaftaran ulang, setelah laporan semua kepala sekolah, dari semua kuota yang kita siapkan atau rombongan belajar yang kita semua siapkan semua sekota Makassar, itu masih ada 1932 kuota yang belum terpenuhi. Nah inilah yang menjamin, jaminan itu tentu berarti ada sekolah tertentu itu tertumpu. Akhirnya kita mengarahkan, kita mengatur. Jadi nanti di sini adalah kita memberikan ruang, tentu ruangnya adalah tentu pendekatannya tetap pendekatan sonasi. Ya. Baik Pak Kadis, ini melenceng sedikit dari PPDB nih. Seringkali alasan anak tidak sekolah ini bukan karena tidak tertampung di sekolah-sekolah, tapi pandangan orang tuanya mungkin yang mengatakan lebih baik bekerja begitu Pak. Nah, pandangan Pak Kadis sendiri seperti apa? Ini yang perlu diperbaiki, apa namanya, itu yang kita sampaikan. Jadi gini, orang tua juga harus memahami. Di bawah umur itu, apalagi kalau dia usia SMP, begitu tamat SD baru berpikir lebih bagus kerja. Ingat bahwa ini ada undang-undang yang mengatur kita. Jangan sampai bahwa pandangan orang tua ini yang perlu kita, bahwa anak di bawah mempekerjakan, anak di bawah umur itu tentu kan orang tuanya, walaupun anak kandung, bahwa itu bisa dikenakan undang-undang, hukum, secara hukum itu dikenakan dengan undang-undang perlindungan anak memperkerjakan anak di bawah umur. Padahal ini anak kandung sendiri. Nah tentu kami berharap bahwa ini sudah ada jaminan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini memberikan ruang semua, tidak ada anak yang wajib sekolah tidak sekolah. Tentunya ini adalah pendidikan sangat penting. Ya, itu utamakan pendidikan karena pendidikan itu yang saya selalu katakan bahwa bukan berarti kita ini pendidikan mengejar ijazah, karena ada berpendapat untuk apa ijazah. Sekarang ini adalah ilmu pengetahuan, bukan ijazah, tapi ilmu pengetahuan yang akan diberikan kepada anak kita. Dan insya Allah anak kita itu akan jelas masa depannya. Dan selalu saya sampaikan orang tua, jangan pekerjakan anaknya. Anak ini adalah rezeki. Anak ini akan bisa mengangkat derajat orang tua kalau pendidikannya baik. Baik. Jadi bisa menambah kualitas dan memperbaiki kualitas hidup keluarga juga Pak Kadis ya. Baik Pak Kadis, akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan masih membahas seputaran pendidikan di Kota Makassar. Baik Pak Kadis, ini yang sehubungan juga dengan pendidikan di Kota Makassar adalah seragam begitu Pak. Yang kita dengar-dengar kemarin juga ada yang mengatakan bahwa ini seragam akan diubah. Ini bagaimana Pak? Kalau terkait dengan seragam sekolah itu yang sempat ini sampai saat ini kami belum mendapatkan regulasi. Jadi Permendikbud itu yang sebelumnya itu masih tetap bahwa seragam sekolah itu kalau di SD tetap merah putih. Merah putih. Kemudian di SMP biru putih. Nah, itu SMA kan masih, dan seterusnya. Pramuka juga tetap. Jadi sampai saat ini terkait dengan pakaian seragam masih tetap. Belum ada regulasi, belum ada peraturan. Kami pikir bahwa itu sempat viral, bahkan orang tua saya sampaikan ini orang tua mulai resah ya Pak. Tetap jadi tetap peraturan menteri yang sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan begitu Pak ya. Untuk pengadaan buku sendiri nih Pak, bagaimana kemudian buku? Terkait dengan pengadaan buku seperti apa Pak? Jadi kalau terkait dengan pengadaan buku, sebenarnya kan buku-buku itu adalah memang ada buku kurikulum yang disiapkan oleh kementerian, dan itu bisa diakses melalui di portal kementerian. Ya. Kemudian yang kedua, memang buku itu yang sifatnya untuk kebutuhan sekolah itu memang sekolah yang siapkan. Dan memang peruntukan buku itu, pokoknya salah satunya dalam item penggunaan dana BOS itu kan pembelian pengadaan buku pelajaran ya, untuk mata pelajaran untuk satuan pendidikan itu bisa digunakan. Kalau terkait dengan buku ya. Baik Pak Kadis, ini berbicara mengenai pendidikan, ini tidak hanya peserta didik saja, tetapi juga tenaga pengajar. Begitu. Pak Kadis sendiri melihat dan cara mengukur kualitas dari tenaga pengajar sendiri itu seperti apa Pak? Jadi kita memang ada 4 kompetensi yang pengajar harus kita miliki. Satu pengajar,
baik pedagogiknya, profesionalnya dan sebagainya. Jadi ada 4 kompetensi itu diukur dari situ. Nah, mengukurnya ada, tentu kan kami di Dinas Pendidikan ada namanya fungsional pengawas. Setiap pengawas ini setiap saat itu punya wilayah sekolah dan setiap guru ada binaan untuk melakukan supervisi ya. Jadi ada observasi supervisi. Nah, kita juga melihat mengukur di situ dari rapor pendidikan. Kita kan terukur bagaimana kualitas atau hasil mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Tentu kita ukurannya adalah rapor pendidikan. Nah, terkait dengan kualitas guru, tentu kami juga selalu bahwa setiap saat kita meningkatkan kompetensi guru. Jadi bukan meningkatkan kompetensi guru itu kapasitas diri mereka, utamanya dari 4 kompetensi tadi. Tentu kita melihat apa sih yang lemah dari segi kompetensi itu, berapa guru yang seperti itulah yang guru kita tingkatkan kompetensinya. Yang selanjutnya tentu banyak hal-hal yang lain. Seperti kemarin alhamdulillah kami mencoba ini itu secara berkelanjutan. Kita mencoba melakukan pendidikan untuk kapasitas peningkatan guru itu kita bikin TOT outbound ya, outbound capacity karakter building ya, building karakter. Jadi kita melihat bahwa ini sangat luar biasa, bahwa memang guru membutuhkan. Jadi bukan hal kecil tapi ini luar biasa. Bahwa kalau guru kita tidak tingkatkan, tidak fokus terhadap sesuatu hal sebagai tugas dan tanggung jawab mereka, bagaimana? Seperti yang di situ sampaikan bahwa wali kota ini luar biasa, saya bilang hanya ukur atur. Nah, itu saja sederhana dalam hal ini. Guru saja kalau tidak mampu melakukan, bagaimana anak didik? Nah, inilah yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat juga, bahwa di sisi lain kami selaku Kadis Pendidikan itu bagaimana menjamin bahwa memastikan kualitas pendidikan secara merata. Tentu ada 2. Ya, yang pertama kita ukur bagaimana prosesnya, proses pendidikan termasuk kurikulum yang ada di dalamnya. Yang kedua, yang paling penting adalah mutu gurunya, nah, kualitas gurunya kan. Nah, itu 2 yang menentukan. Apa arti sebuah sarana yang baik, tapi kalau prosesnya tidak bagus, kemudian mutu gurunya tidak bagus. Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, sekarang lengkaplah bahwa dengan adanya 18 revolusi pendidikan, kita ingin capai literasi numerasi. Bapak Wali Kota Makassar dalam 18 revolusi pendidikan ini, tentu outing kelas itu sudah menjadi wajib. Jadi anak-anak kita kan sekarang kita harus melihat anak-anak kita bukan saja anak-anak belajar bahwa harus di kelas. Jadi di luar kelas. Ini luar biasa. Hal-hal baru di luar sana. Tentu sesuai dengan kurikulumnya sekarang. Jadi tema masuk profil pelajar Pancasila. Kita lihat anak-anak bukan saja dia literasinya, tapi numerasinya itu akan kita capai. Baik. Dan juga tentunya tenaga pendidik ini harus selalu mengupgrade diri, begitu Pak? Betul. Jadi intinya begini ya, saya tambah sedikit. Sekarang harus memang dituntut, karena suatu saat bisa saja nanti guru tidak dibutuhkan. Karena anak ini sekarang kalau melihat canggihnya teknologi, bisa saja nanti melalui, sekarang guru harus banyak belajar, apalagi anak-anak sekarang dengan Google, ya istilahnya Google, itu semua memudahkan. Ya, apapun yang mau dicari pasti ada di dalamnya. Nah, persoalannya sekarang guru harus memang menuntut. Nah, apakah kita mau ke depan seperti itu? Bisa saja nanti tidak dibutuhkan. Nah, sekarang bisa saja robot, membuat robot, semua cara-cara ini tidak dibutuhkan. Nah, sekarang inilah yang perlu kita persiapkan. Guru harus memang betul-betul mempersiapkan diri untuk anak-anak kita. Dan tantangan terbesarnya saat ini adalah kemudian pendidikan akhlak sejak dini, begitu Pak ya. Betul. Tidak dipungkiri juga kehadiran media sosial. Betul. Ini menjadi batu sandungan begitu untuk para orang tua dan juga guru. Ya, betul. Bagaimana kemudian cara mensiasati ini? Jadi begini, ini kembali lagi ke program Bapak Wali Kota Makassar. Jadi saya selalu berbicara itu tentu tidak keluar dari, sebenarnya ini kalau saya ulas 18 revolusi pendidikan luar biasa. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang pendidikan akhlak, Bapak Wali Kota membuat program dalam 18 revolusi pendidikan, ada program sekolah 10 tahun. Itu sudah wajib paus 1 tahun. Yang salah satunya di dalamnya ini kan banyak sebenarnya terintegrasi dalam hal ini, tapi saya hanya mau melihat bagaimana pendidikan akhlak anak-anak kita, bagaimana karakter anak-anak pada saat dia tamat SMP. Nah, melalui program Bapak Wali Kota, program 10 tahun, kita ingin bahwa bagaimana pendidikan anak-anak kita Indonesia ini, pendidikan karakter atau pendidikan etika moral atau pendidikan akhlak ini secara berkesinambungan, jadi terintegrasi nanti. Jadi mulai dari kita didik mulai sejak dini, SMP, SD, insya Allah kita harapan kami bahwa pada saat keluar SMP anak-anak ini sudah berkarakter dan berakhlak. Ya, jadi pada saat masuk SMA remaja dia akan tidak mudah lagi terpenuhi karena memiliki akhlak yang kuat.
Yang kedua tentu dengan dasarnya ini adalah program Bapak Wali Kota, perkuatan keimanan umat. Nah tentu saya juga di dalam PPDB ini saya sampaikan salah satu juga ada prestasi yang memang kami nilai bahwa salah satunya adalah tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran itu ada 5 juz di hafalan anak itu bebas memilih sekolah. Oh, ini ada jalurnya juga ya? Ada di Juknis kami atur. Jadi di prestasi nanti itu, jadi bahkan sampai 1 juz saya sampaikan sekolah bahwa sampai 1 juz. Bukan saja perkuatan keimanan umat semua agama. Nah kami juga memang sering berkoordinasi dengan agama lain. Ya seperti agama-agama yang lain saya minta semua tokoh-tokoh agama menyampaikan apa sih yang perlu dihargai terkait dengan perkuatan keimanan umat untuk pendidikan akhlak anak kita. Itu tadi kaitannya seperti itu. Jadi pentingnya pendidikan karakter seperti itu Pak Kadis ya. Oke, baik Pak Kadis, ini tentang aturan nih Pak, aturan yang berlaku tentang guru honorer di sekolah ini Pak Kadis seperti apa? Jadi kalau terkait dengan guru honorer itu sepanjang kebutuhannya itu bisa diangkat. Artinya diangkat guru honor tapi bukan pemerintah daerah. Jadi kamu memenuhi kebutuhan, tapi alhamdulillah kemarin dengan program Wali Kota itu Laskar Pelangi kemarin itu yang menutupi kemarin yang diangkat dan berubah status menjadi P3K. Ini kan sekarang statusnya sudah ASN. Nah tentu ini yang kita jadi mengangkat guru honorer di sekolah. Memang ada yang diangkat oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan yang kurang 1-2 orang itu sesuai dengan ini, tapi itu diangkat oleh sekolah. Nah tentunya yang pasti dia masuk dalam Dapodik untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke, baik Pak Kadis, ini terakhir nih Pak, harapan Pak Kadis kepada masyarakat dalam proses PPDB tahun ini Pak, silakan. Jadi pertama saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, pertama harapan kami bahwa tidak usah memilih sekolah, ya. Jadi dengan zonasi kita tidak perlu, artinya bahwa pemerintah kota menjamin akan memberikan semua anak-anak Makassar itu yang mau bersekolah memberikan ruang untuk belajar. Yang kedua, yang paling penting di sini saya minta semua masyarakat Kota Makassar jangan sama sekali menggunakan jasa. Artinya ini dalam kategori yang supaya tidak menipukan, karena yang saya sudah minta kepada semua sekolah yang dilayani adalah orang tua kandung itu sendiri. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi ini yang salah satu, dan jangan juga memilih-milih sekolah. Insya Allah kami yakin dan kami menjamin bahwa tidak ada anak yang tidak mendapatkan ruang untuk belajar di Kota Makassar. Oke, dan semua sekolah yang ada di Makassar itu semua favorit begitu Pak ya? Iya, semua favorit. Oke, baik, luar biasa Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Potera edisi hari ini. Saya Tisna Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.